Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan pertemuan kemarin. Itu bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Yang pertama, sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Suatu praktik yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkan secara lisan pula. Berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umumnya. Pada umatnya, kedua-keduanya haram untuk bercerai. Yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan. Penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa. Kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Mekah, mulai sama setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku, bangsa, dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Yang ketiga, penyebab utama munculnya banyak bacaan pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberikan tanda sendiri sebetulnya dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Yang keempat, penyebab kedua yang mengakibatkannya banyak bacaan. Dalam pengumpulan materi untuk keperluan penelitian ini, Jeffrey menggunakan metodologi orientalis dan menolak cara kritis kaum muslimin dalam menganalisis isnad. Dia menjelaskan semua pendapat, spekulasi, asas praduga, dan kecenderungan untuk menyimpulkan melalui pemilihan klaim pemenuhan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi pada waktu pengambil pertimbangan teks, tanpa menghiraukan mata rantai riwayat untuk membangun teks Taurat dan Injil. Sama caranya dengan pembuatan teks puisi Homer atau surat Aristoteles. Yang ahli filsafatnya, dia beralasan bahwa selain dari tidak ada tanda titik, perbedaan juga muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum ma'ruf Utsmani, yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani dan yang tidak dimusnahkan walaupun ada perintah dari khalifah. Tetapi anggapan ini dibesar-besarkan tanpa ada bukti yang kukuh. Selanjutnya bab 12, metode pendidikan muslim. Yang pertama, kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada yang sumber mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya, Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, di mana Iqra merupakan pembuka kata yang diwahyukan dengan silab. Ungkapan itu menandai bahwa pencairan ilmu telah menjadi suatu kemestian. Yang kedua, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini bermula sejak zaman Rasulullah, yang kemudian merambah menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadits yang kalangan mereka pada Diansa Warsa keempat kalender Islam. Ungkapan-ungkapan yang belum sempurna dirasa paling karena munculnya fitnah yang melanda pada saat itu, yang terbunuh pada tahun 35 Hijrah. Ungkapan itu sebagai langkah awal sikap kehati-hatian para ilmuwan yang mulai sadar dan tetap ingin menyelidiki setiap sumber informasi. Para ilmuwan tidak mempersoalkan isnad, tetapi saat fitnah mulai meluas, mereka menuntut sebutkan nama orang-orang kalian pada kami. Bagi yang termasuk Rasul Sunnah dicampakkan ke pinggiran karena sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu mengerikan. Apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tunduhan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Yang kedua, teks yang berbeda dalam Mushaf kita di atas tadi sudah saya sebut perlunya kepastian tentang Mushaf Ibnu Mas'ud.
Yang ketiga, 3 surah yang dihilangkan, surah pertama dan surah yang terakhir. Prinsip menentukan ayat sebagai Al-Quran. 3 pedoman yang hendaknya terpenuhi sebelum bacaan surat itu surat ayat ditemukan sebagai Al-Quran. Qiraat mesti diriwayatkan besar, yang juga sampai kepada Nabi Muhammad yang dapat menjamin keaslian dan kepastian bacaan. Teks bacaan ini sama dengan yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Cara pengucapan mesti senada dengan tata bahasa Arab yang benar. Selanjutnya, penutup. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejahteraan tersebut. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam Quran. Telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas sebagai bahan untuk menulis. Di samping tradisi orang Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya. Secara individu, mereka dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran yang setelah wafatnya Nabi dikumpulkan ke dalam mushaf. Di antara mushaf Al-Quran yang awal terdapat 4 mushaf sahabat, yakni mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Taufik, Adnan, Amal, Musa al-Asy'ari, dan Maqdad al-Aswad yang menjadi rujukan kaum muslimin. Setelah wafatnya Nabi hingga beberapa saat setelah kodifikasi Utsman ibnu Affan, Mushaf Al-Quran yang awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga. Mulai dari sekuensi dan jumlah surat sampai kepada perbedaan ortografis teks dan bacaan. Keragaman teks dan bacaan yang eksis dalam mushaf otoritatif para sahabat belakangan mulai mengganggu kesatuan politik umat Islam, sehingga Khalifah Utsman mengambil kebijakan resmi untuk melakukan unifikasi teks Al-Quran, dilanjutkan dengan pemusnahan mushaf lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.